Yuk, buatlah sebuah array, nama variable array-nya bebas, yang berisi data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Kalau kita lihat, datanya ini kan semuanya bilang bulat, ya kan? Nggak ada yang koma-koma, nggak ada yang pakai koma gitu. Jadi, kita copy aja. Kita copy semuanya. Kita buka code editor. Ya, di sini kita bikin, tadi kan semuanya itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan di Java integer gitu ya. Integer, cara bikin array kan pakai tutup kurung gini. Yup, nama array-nya apa? Bebas tadi ya. Abang bikin aja nih, nama array-nya data. Sama dengan buka tutup kurung awal. Nah, sekarang abang paste di sini yang abang copy tadi. Yup, udah. Sekarang abang rapi dulu. Oke, lumayan rapi lah ya. Sip. Nah, kita biasa soalnya. Pertama, tentukanlah total. Jadi total ini tuh berapa gitu ya. Nah, oke, cara hitung total di array itu ya, hitung total. Pertama, kita sipin dulu sebuah apa ya, sebuah tampungan, sebuah bilangan bulat integer total, kita isi dengan 0. Kita inisialisasi nilai dulu dengan 0. Oke. Kemudian kita looping nih setiap datanya ini. Kita looping array-nya, kita ambil setiap datanya, kemudian kita tambahin dengan si total. Jadi nanti 15 tambahin dengan total. Jadinya 15 gitu ya. Tambah lagi dengan 15, 30, tambah lagi 15, 45, tambah lagi 15, 60, tambah lagi 16, 76 ya gitu. Yuk, kemudian kita lakukan di sini untuk melakukan perulangan terhadap setiap datanya ini, kita pakai for each. Biar apa ya, pakai perulangan konvensional juga boleh. Tapi karena ini array, alangkah baiknya kalau kita pakai for each. Oke, cara bikin for each mudah. For di dalam kurung kita bikin titik 2. Oke, titik 2. Di sebelah kanannya kita bikin nama array-nya apa? Data. Oke, ini data kan nama array-nya kan? Oke. Kemudian di sebelah kirinya ini kita lihat tipe datanya kan ini integer. Ya, integer. Oke, kita tampung ke dalam variable x atau a atau i boleh, terserah aja. X misalkan. Yup, kemudian di sini kita bikin kurung kurawal scope-nya. Oke, di dalamnya kita ngapain? Di dalamnya ini kita total plus sama dengan x. Atau kayak gini. Total sama dengan total plus x. Lebih ringkas yang kayak gini. Oke, ini kita hapus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini kita lakukan perulangan terhadap array data. Yang mana setiap datanya ini satu-satu ya. Datanya ini mulai dari awal sampai akhir satu-satu. 15 dia titip ke x, kemudian kita tambahin dengan si total. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang 15 ini data kedua itu 15. Titip ke sini, tambahin dengan si total. Gitu, terus sampai akhir gitu. Oke, kalau kita print total. Kita lihat ya, berapa totalnya. Bentar. Java app.java. Yup, 4816. Kita lihat di soal tadi. 4816 ya, pas. Oke, kita udah dapat si total. Oke, selanjutnya rata-rata kan rumus rata-rata kan total dibagi dengan banyaknya data. Oke, berarti kita bikin aja di sini double rata-rata gini kan, rata-rata totalnya berapa, total R ini ada berapa, udah kita cari di atas kan total. Oke, kita pakai aja di sini total dibagi dengan banyaknya data. Ini berapa nih, masa kita hitung satu-satu kan, 1 2 3 4 sampai akhir, masa kita hitung manual kan. Kita bisa pakai fungsi di Java yang namanya length gitu ya. Length ini gunanya untuk ambil panjang array-nya ada berapa nih. Nah, dia hitung nanti. Makanya kita pakai length gitu. Atau mau kita spread juga boleh. Integer misalkan banyak data. Banyak data. Oke, banyak datanya berapa? Data titik length. Gini. Nah, berarti banyak datanya misalkan anggap aja lah 75. Nah, berarti nanti dia taruh ke sini ke banyak data ini. Berarti nilai banyak data ini 75. Ya, kita pakai aja di sini. Banyak data. Gitu. Oke deh, udah dapat rata-ratanya. Kita coba tampilkan rata-rata. Yup, 64,0. Kita lihat di ini di outputnya. Aduh, mana nih? 64,0. Oke, mantap. Selanjutnya kuartil 1. Ya, di sini udah Bang kasih rumusnya ya. Q1 xn plus 1 per 4. X ini nggak usah kita masukin ya. X ini cuma mengindikasikan letak atau posisi kuartil dalam array gitu ya. Oke, sekarang kita cari kita hapus dulu. Sini kita bikin kuartil 1. Pertama kita cari dulu letaknya ada di mana ya kuartil 1 itu. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Oh, ini ada syarat lagi ya. Jika R-nya plus 1 dia habis dibagi 4, maka pakai rumus ini. Nah, untuk yang lain abang nggak taruh sini. Jadi kalau kita hitung tadi kan totalnya ini bla 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 75 gitu ya. 75 ditambah 1, 76. 76 habis nggak dibagi 4? Habis. Berapa? 19. Oke. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini.
Oke, kuartil 1 berarti integer, letaknya dulu, letak Q1 sama dengan, kita masukkan rumusnya. N itu kan banyaknya data tadi kan ini, atau kita ubah jalan jadi ini jadi N. Ini N. Yup, ini N. Nah, N berarti letak kuartil 1 tadi kan rumusnya N plus 1 dibagi 4. Dibagi 4. Ini kita kurung aja. Oke. Yup, kita udah dapat letak kuartil 1. Sekarang letak kuartil 2 dan 3. Kita lihat dulu rumusnya. Ini 2, ini 3. Jadi ganti aja. Ini 2 dikali dengan ini 3 dikali dengan. Sip. Selanjutnya ini kan kita udah tahu nih letaknya baru kan, belum nilainya, nilai kuartilnya kan. Nah, berarti ini tuh letak Q gitu ya. Berarti di bawahnya itu nilai Q. Nah, sekarang nilai Q-nya berapa? Integer. Nilai kuartil 1 sama dengan, nah ini kan misalkan anggap aja 19 gitu ya. X ke 19 berarti letak datanya urutan ke 19 di array gitu ya. Berarti kita bisa gini nih, kita ambil si variabel data, variabel arraynya tuh data, di dalam kurung kita pasang ini letak Q1, kita passing ke dalam, kemudian kita kurangi 1. Nah, kenapa kurangi 1? Karena indeks array itu dimulai dari 0 gitu, karena dimulai dari 0 nggak 1 gitu kan, makanya kita perlu kurangi 1. Yup, selanjutnya ini kedua, ini ketiga. Ini letak kedua, ini letak ketiga. Oke, kita tampilkan dulu nilai Q1, Q2, Q3. Kita coba run. Oke, 40, 70, 93. Kita lihat 40, 70, 93. Oke, mantap. Sekarang kita sesuaikan sesuai dengan ini lah, output ini ya. Kita copy aja sebagai reference-nya ya. Oke, di sini kita paste saja. Nah, sekarang kita print yang kayak gitu. Pertama itu total, PL. Total sama dengan kita udah dapat tadi total. Rata-rata lagi. Rata-rata. Itu ya, berarti ini rata-rata. Tadi kan ini letak lagi. Berarti letak Q1 titik 2 X tambah dengan letak kuartil 1. Nah gini, nanti dia gabung nih, X letak kuartil 1 plus sama dengan nilai kuartil 1. Kita duplikat 23 23. Ini kita remove. Oke, sekarang kita run. Oke, mantap. Kita lihat, kita compare ya dengan si ini, sama nggak gitu. Kita compare, ini total 418 betul, rata-rata 64 betul. Letak Q1 X ke 19 40 betul, X38 70 betul, X57 93. Oke, mantap. Yup, sudah. Mungkin kita recap lagi ya. Yup, untuk hitung total kita pakainya for each. For konvensional kayak biasa juga bisa, tapi ini lebih singkat. Kenapa kita nggak pakai ini aja gitu kan, karena lebih singkat. Ada rata-rata ini kan totalnya udah dapat nih, kita bagi aja dengan banyaknya data nih, kita hitung pakai nama array titik length. Nah gitu. Letak Q1 nya di mana? Letak Q1 nya kalau n plus 1 itu dibagi 4 tidak ada sisa, artinya kelipatannya lah ya. Berarti faktornya gitu. Berarti kita pakai rumus yang abang kasih tadi. Kalau nggak habis dibagi 4, ada lagi rumusnya. Cari di Google. Oke, letak Q1 udah, Q2 ini, Q3 ini. Ya, nilainya berarti ambil variable array, data di sini kan data. Kemudian di dalamnya kita ambil letaknya kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena indeks array dimulai dari 0. Nah, makanya di sini abang kasih clue lagi ya. Ingat gitu. Indeks array dimulai dari 0. Misalnya dia didapat X-nya 3, maka nilai kuartilnya terdapat pada posisi ketiga pada kumpulan data. Gitu. Oke, ini kurang satu juga. Kemudian kita print. Oke, siap.